Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita merendahkan hati-hati kita. Kita masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Bapa, ini kami anak-anakmu pasukan 77 surgawi besi, mau membaca sabda kebenaran firman. Kami manusia berdosa Bapa, buta tuli dan telanjang. Kami hina Bapa, kami najis, kami kotor. Bersihkanlah kami semua Bapa dengan darah-Mu Bapa, darah anak domba Tuhan Yesus Kristus. Pikiran, hati, perkataan, perbuatan kami. Dan sucikanlah kami dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapa. Bapa, terima kasih. Pada saat ini Bapa kami satu hati. Kami tolak, kami usir, kami patahkan, hancurkan segala roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengambil alih pikiran dan fokus kami daripada sabda kebenaran firman. Kami usir di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau ambil alih anak-anakmu, pikiran hati kami pada saat ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini kami anak-anakmu, Bapak. Hamba manusia berdosa, Bapak. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu kepada kami untuk membimbing kami, mendidik kami, untuk menegur kami, Bapak. Karena itu, Bapak, berfirmanlah kepada kami, sebab selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-8. Jadi bawa perikop, langit yang baru dan bumi yang baru. Saya akan baca ayatnya yang ke-8 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Pertama-tama saya menyapa Shalom Elohim, salam hormat kepada ketiga pribadi yang telah ada di tengah-tengah dunia ini, kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahago, dan Tuhan Yesus Kristus King of the King, Satrio Pinginit, Imam Mahdi, Pak Ditya Nugrahanto, dan mempelainya yang tercantik terelok, Malaikat Mary, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ibu Fei Hamdani. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita sekalian anak-anaknya, di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri telah berfirman kepada setiap orang, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala. Kita boleh lihat, kita boleh feedback balik ke perjanjian lama, di mana ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Musa ada datang untuk membawa, Tuhan berfirman, untuk membawa firman Tuhan itu kepadanya, tetapi mereka lalu menjadi murtad, sujud menyembah kepada ilah lain. Dan begitu pula ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, ketika Yosua, nabinya Yosua meninggal pada saat itu, dan angkatan sejawar daripada Yosua itu kita boleh lihat nanti di kitab Hakim-Hakim, kita boleh baca nanti di sana, Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, kita boleh lihat bahwa
Di sanalah ketika Yosua meninggal dan bangsa itu kembali lagi melakukan hal yang sama. Mereka membuat Baal dan sujud menyembah, hidup dalam berbagai macam kenajisan. Dan begitu pula di zaman nabi-nabi, mereka di dalam pembuangan, mereka dibuang ke Babel karena mereka tidak taat, mereka keras kepala, mereka penuh dengan segala macam hawa nafsu kenajisan yang mereka bawa. Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana karena sikap dan karakter anak-anak Tuhan yang kita boleh baca di perikop di dalam Wahyu, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri telah menyampaikannya. Orang-orang penakut, mereka yang takut, takut mati, takut kepada pembesar-pembesar, takut untuk menyerukan pertobatan, takut untuk menyeruakan kebenaran, karena takut tidak dapat mamon, karena mereka takut untuk tidak dapat pengikut, mereka lalu menjadi penyembah-penyembah mamon itu. Mereka sujud kepada ilah-ilah zaman ini. Kita boleh lihat dari zaman ke zaman, bukankah di sana hadir keturunan-keturunan ular beludak itu, mereka beranak pinak, dan sampai sekarang ini mereka ada di antara kita, keturunan ular beludak itu. Dan Tuhan Yesus telah berfirman bahwa orang-orang penakut itu, orang-orang yang keji, orang-orang yang dalam kefasikan, kebebalan hati itu, akhirnya mereka akan dibuang dan dicampakkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di mana kita boleh lihat api dan belerang itu bukankah ada di bumi ini? Lucifer dengan antek-anteknya itu dibuang di bumi ini. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka-mereka ini keturunan-keturunan yang ada di antara manusia. Kita boleh lihat dari Yeremia ada di sana juga. Mereka ini keturunan ular beludak yang setiap hari mereka menjerat anak-anak Tuhan untuk mengikut mereka di dalam berbagai macam hawa nafsu, kedagingan. Mereka ini adalah pembenci Allah, mereka pengumpat, mereka sombong, angkuh, mereka berbagai jatuh di dalam, tinggal di dalam berbagai macam kejahatan. Bahkan sekarang kita boleh lihat anak-anak yang bebal hati, angkuh, tidak taat kepada orang tua, mereka sombong, mereka hidup di dalam berbagai-bagai hawa nafsu dunia. Sehingga saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka sujud menyembah kepada ilah lain. Dari zaman ke zaman mereka ada. Dan mereka itu adalah keturunan daripada ular beludak itu, malaikat-malaikat jatuh itu. Kita boleh lihat bahwa di mana di zaman dulu mereka membuat bagi mereka patung-patung tuangan dari lembu emas, bahkan mereka mempersembahkan anak-anak ya, anak-anak sebagai persembahan untuk dewa Molok. Dan Tuhan benar-benar sangat menentang hal ini. Dan di zaman ini keturunan itu mereka beranak pinak sampai sekarang. Dan kita boleh lihat di mana sebuah organisasi yang disembah dan disujud oleh dunia ini, Bapa segala pendusta itu, dan dia yang menggiring bangsa-bangsa ini. Siapakah dia? Babel zaman now itu, yang telah dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang menggiring umat manusia sujud kepada berbagai macam berhala, kepada patung-patung, patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, patung apapun. Bahkan mereka mencium patung. Kita boleh lihat di video-video yang viral pada saat ini, semuanya telah dibukakan dan tidak ada yang tersembunyi. Karena anak manusia itu telah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyingkapkan apapun yang tersembunyi. Yang dunia daripada zaman dahulu kita telah dibodoh-bodohi, kita tidak tahu bahwa yang sebenarnya yang menyesatkan, yang sesat itu, yang sesat dan disesatkan adalah kita anak-anaknya yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita sujud menyembah kepada patung Tuhan Yesus, kita sujud menyembah kepada Bunda Maria, dan bahkan kita sujud menyembah, kita mencium-cium tangan Bapa segala pendusta itu, paus dan lain-lain sebagainya. Bahkan bayangkan kursi yang diduduk oleh manusia, mereka sembah-sembah, mereka cium-cium. Betapa sesatnya manusia di akhir zaman ini. Dan Tuhan sudah katakan bahwa mereka ini akan dibuang ke dalam lautan api, bumi ini yang akan direstart ulang bumi ini, segala gunung-gunung api yang ada di muka bumi ini akan meleleh, akan meletus, dan belerang-belerang itu, orang-orang yang mencintai dunia ini, orang-orang yang
tinggal dengan segala macam hawa nafsu, kedagingan mereka. Mereka mengabdi kepada Mamon. Mereka mencintai Mamon sehingga mereka, kita boleh lihat di zaman saat ini apa yang telah dibukakan. Saya diingatkan Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita dengan serikat Jesuit yang bekerja sama untuk child trafficking, di mana mereka menculik anak-anak untuk mereka boleh seperti apa yang terjadi. Bukankah tidak ada yang baru di bawah muka bumi ini? Turunan-turunan ular beludak itu mereka kembali melakukan hal yang sama. Dari abad ke abad kita tidak lihat tersembunyi ya. Mereka memakai misalnya orang-orang baik, lalu mereka pergi ke pantai-pantai asuhan atau orang-orang yang berkekurangan, lalu mereka mengadopsi anak-anak itu. Tetapi sebenarnya mereka tidak mengadopsi anak-anak itu, mereka jual lagi ke ini, kepada antek-antek daripada ular tua ini. Dan mereka bahkan meminum darah untuk persembahan. Mereka membuat ritual, bayangkan. Bukankah hal ini yang biasa dilakukan dulu oleh bangsa yang tegar tengkuk itu? Mereka mempersembahkan anak-anak kepada dewa Molok. Dan bahkan terjadi di zaman ini, saudara, daripada kita anak-anak Tuhan, orang-orang kaya, kita boleh lihat naga-naga yang pada saat ini dengan kekayaannya miliaran-miliaran itu, cross check Bapak Ibu, bukan itu dari hal-hal yang ini ya, tetapi kita lihat bahwa mereka mempunyai kekayaan itu karena mereka mereka pergi dan sembah kepada gunung-gunung, mereka pergi di Gunung Kawi dan lain-lain sebagainya. Sehingga hal ini membuat Tuhan sangat murka. Bukankah hanya aku Tuhan Allahmu yang engkau harus sujud dan menyembah? Tidak ada, tidak boleh ada Allah lain. Aku Allah yang cemburu. Tetapi manusia pada zaman ini, manusia yang dari turunan ke turunan ini, mereka terus sujud menyembah mereka. Padahal Tuhan Yesus, bahkan Bapa luar biasa ia, pada saat menuntun bangsa Israel ketika saya bersaat teduh Bapak Ibu, betapa perkasa dan dahsyatnya kasih Bapak itu, bayangkan. Umat Israel yang tegar kepala, yang kepala batu bukan main pada saat itu. Betapa susahnya nabi-nabi pada zaman itu, bayangkan. Kalau kita ada di zaman yang dulu itu, betapa susahnya. Betapa setengah matinya nabi-nabi yang pada zaman itu menyerukan pertobatan kepada umat-umat yang kepala batu itu. Begitu pula di zaman ini. Mereka sangat berkepala batu, bahkan Tuhan memberi makan mereka mana dari surga, bahkan tinggal bangun dan ambil. Mereka diberikan makan burung puyuh, bahkan berkelimpahan, apa yang kurang? Tetapi mereka saja masih mengelak. Ketika bahkan mereka sudah menyeberang daripada lautan Teberau itu, laut itu, mereka masih saja menyalahkan Tuhan. Betapa bebalnya hati manusia ini ya, keras kepala. Karena ya dari kita yang ada di muka bumi ini ada ilalang-ilalang daripada keturunan-keturunan daripada iblis itu yang ada di antara kita, yang sujud menyembah kepada dewa-dewa, patung-patung. Bahkan kita boleh lihat bahwa orang-orang kaya dunia ini yang dipimpin oleh satu organisasi dunia, kita boleh lihat, jangan bodoh manusia. Jangan engkau bodoh. Ini di akhir zaman, di zaman Omega ini Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan para malaikat-malaikatnya telah turun dan membukakan semuanya kepada kita anak-anaknya. Kita semua yang ada di sini, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita juga menjadi disesatkan. Kita juga termasuk dari domba-domba yang bodoh, buta tuli dan telanjang itu yang digiring kepada pembantaian. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebat dan mampunya kita, tidak. Kita hanyalah manusia debu tanah, buta tuli dan telanjang. Kita tidak tahu apa-apa, hanya Tuhan saja. Hanya Roh-Nya yang kudus, yang bekerja begitu giat di zaman ini. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa murka Bapa menyala-nyala pada zaman ini, pada saat ini, di mana Bapa sudah katakan dan ia sudah mengeluarkan firman-Nya. Apa yang keluar dari mulutnya tidak keluar begitu saja, tidak kembali begitu saja, tetapi akan melaksanakan. Akan terlaksana. Karena itu orang-orang yang berkepala batu, yang bebal, yang masih sampai saat ini sujud menyembah kepada dewa-dewa, kepada patung-patung Buddha, patung-patung apapun. Saya tidak sedang menyinggung apapun, saudara. Ini untuk kebaikan kita semua. Bukan saja sebagai dalam jenis berhala patung-patung itu. Tetapi zaman sekarang, kenapa disebut orang-orang penakut? Kita takut kehilangan segala sesuatu, takut kehilangan nyawa,
takut kehilangan teman, takut kehilangan kerabat kalau kita menyuarakan pertobatan, menyerukan kebenaran, takut berdiri di atas kebenaran. Makanya semua orang suka dengan hal-hal lumpur, kotor, karena mereka takut ditinggalkan, takut semuanya. Orang-orang yang penakut itu akan dibuang ke dalam api kekekalan. Karena di dalam Tuhan, di dalam kasih yang sesungguhnya itu tidak ada takut, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Kalau kita mencintai Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan. Bahkan nyawa kita boleh belajar. Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anaknya. Ia rela menyerahkan nyawanya. Saudara, betapa saya sedih, saudara, ketika saya dibawa Tuhan untuk melihat apa yang dialami oleh Nabi Musa pada saat itu. Bangsa Israel, betapa keras kepala ini, umat ini, betapa kepala batu yang digambarkan di Nabi Yehezkel. Betapa susahnya nabi-nabi pada zaman itu ya. Betapa mereka itu menyerukan, berseru-seru-seru, tetapi manusia yang bebal hati, yang angkuh ini bukan main. Kita boleh lihat ya di zaman ini, kita anak-anak Tuhan, bahkan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, mereka tidak percaya. Keturunan ular beludak itu, mereka tidak percaya. Saya baca sekali lagi supaya kita sekalian merenungkan ini dalam hati kita. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam laut. Ini firman. Firman ini tidak keluar begini lalu kembali, tidak. Tetapi akan dilaksanakan. Karena itu saudara-saudara, pada saat ini, bertobat saudara. Demi keselamatanmu bertobatlah engkau. Bertobat saudara, jangan karena engkau mau dipuji, engkau mau cari teman yang banyak, takut ditinggalkan, sehingga engkau menyesatkan umat, menyuruh mereka sujud menyembah kepada patung binatang dalam botol cairan itu. Dan bahkan saya minta maaf kepada umat yang mengatasnamakan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka sujud menyembah kepada patung Tuhan Yesus. Bukankah jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain? Apa yang menyerupai di langit, di bumi, di bawah bumi, tidak boleh menyerupai apapun. Maka jiwa-jiwamu, mereka tidak tahu bahwa jiwa-jiwa mereka ditawan di dalam patung-patung itu. Mereka ditawan ya, sehingga saya hidup ya dengan teman-teman kita dari mereka yang seberang, saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga, tetapi mereka menyembah patung. Saudara, banyak yang ditawan jiwa-jiwa mereka ini. Bahkan mereka ada yang pergi dan mencari harta kekayaan, mereka menyembah iblis, mereka pergi dan tunduk kepada iblis, mereka pergi ke gunung-gunung, bersemedi, bertapa, bahkan anak-anak mereka yang jadi korban. Korban iblis yang memakan tumbal. Karena engkau bersekutu dengan iblis, maka ia akan menuntut tumbal, imbalan daripadamu. Apa yang engkau cari di dunia ini, hai manusia? Engkau akan ingin dipuji seperti Lucifer. Bukankah dia itu karena kesombongan, keangkuhannya melawan Bapa Surgawiku, sehingga ia dibuang di dalam dunia ini, dia bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itu karakter dan sikap daripada dia, serta pengikut-pengikutnya, keturunannya, yang beranak pinak sampai sekarang ini. Di zaman ke zaman ini, mereka ada ini. Mereka akan dimusnahkan, dibuang ke dalam lautan api. Itu kataku, firman Roh Alfa dan Omega yang berkata. Maka selagi masih ada kesempatan pada saat ini, murka Bapa menyala-nyala kepada kota-kota, desa-desa, keluargamu. Jika ada patung-patungmu yang engkau sembah di dalam rumahmu, buang dan bakarlah itu. Jika orang tuamu atau keluargamu pergi ke Gunung Kawi, ke gunung-gunung manapun, di mana mereka bersemedi atau bertapa di sana, bertobatlah saudara. Sebab ini sangat dimurkai oleh Tuhan. Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Ia tidak mau anak-anaknya menduakannya. Ia penuh kasih. Janganlah kasih itu, kita mempermainkan kasih Bapa itu. Ia memberikan kita kehendak bebas, lalu kita katakan Bapa kita baik, ia pasti akan mengampuni kita. Lalu kita tahu kita mempermainkan Bapa kita. Oh tidak. Kalau engkau tahu kebenaran dan engkau melakukan dosa dengan sengaja, maka engkau sama saja mencobai Tuhan.
Apa yang engkau cari? Harta kekayaan di dunia ini, uang-uang, sebenarnya itu hanyalah, bukankah itu kertas-kertas, sertifikat-sertifikat tanah, ijazah-ijazah, itu hanyalah kertas-kertas. Coba engkau bakar, bukankah ia akan berubah menjadi abu? Apa gunanya semua itu? Kita ini dikontrol dalam suatu sistem dan kita telah dibodoh-bodohi dari zaman nenek moyang kita. Dari zaman ke zaman, semua ini disembunyikan. Dan telah dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan mempelainya ketiga pribadi. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan telah membukakannya kepada kita anak-anaknya pada zaman ini. Hai manusia, semua umat manusia, di mana saja kita berada, anak-anak Tuhan, kita semua yang ada di dalam pasukan ini, marilah kita bertobat sungguh-sungguh. Kita meng-cross-check kehidupan kita, hati-hati kita. Apakah adakah penyembahan berhala dalam kehidupan kita? Kita lebih mengutamakan dan mencintai orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bahkan kita lebih cenderung untuk memain HP kita daripada waktu-waktu kita dengan Tuhan. Justru pada saat ini ada di dalam gereja-gereja, mereka tidak lagi memberlakukan Alkitab, tetapi mereka membawa gadget dan mereka membuka Alkitab yang ada di dalam gadget, saudara. Betapa bebalnya hati manusia dan tersesat terlalu jauh pada zaman ini, saudara. Tuhan sangat marah, saudara. Saya orang berdosa, saudara. Marilah kita bertobat sungguh-sungguh pada zaman ini. Janganlah engkau sujud menyembah kepada patung. Patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, patung Buddha, apapun engkau di gunung-gunung, di wara-wara, di mana-mana pun, janganlah engkau sujud. Hanya Tuhan Allah saja, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dulu, yang telah datang menebus kita dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat ini telah turun kedua kali untuk menghakimi dunia ini di dalam wadah seorang pemuda berusia 33 tahun, yaitu Aditya Nugrahanto. A berarti Alfa dan Nugrahanto O itu Omega. Semua tersembunyi, saudara. Bukan kepada saat Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan kepada orang-orang di zaman ketika ia datang, banyak ia menggunakan perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya ia menjelaskan dengan secara terperinci, karena orang-orang itu ada keturunan ular-ular beludak di sana, saudara. Bukankah rahasia kerajaan surga dibukakan kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini? Orang-orang kecil, orang-orang yang rendah hati. Tetapi bagi mereka, kita boleh lihat perjalanan Tuhan Yesus. Ia ada bersama-sama dengan orang miskin, orang lumpuh, orang buta, orang-orang berdosa. Ia ada bersama dengan mereka. Karena itu saudara, terimalah undangan ini pada saat ini. Sebelum murka Tuhan tercurah atas dirimu, atas keluargamu, atas gerejamu, atas pribadimu, kota, dan negaramu, engkau bertobat, saudara. Engkau bertobat. Bertobatlah sungguh-sungguh. Buang apapun menjadi patung berhala-berhalamu itu, bakar. Buang. Buang itu. Dan jika engkau, pada saat ini engkau yang pergi ke gunung-gunung untuk mencari harta kekayaan, dan engkau saat ini menikmatinya, sedangkan anak-anakmu ditumbalkan, engkau bertobat, saudara. Buang itu semua. Duduk diam di kaki Tuhan, menangis di kakinya, minta ampun. Bakar semuanya, apapun itu. Ada mantra-mantra yang disuruh untuk dihafal atau apapun, berhala-berhala itu. Buang, lepaskan itu. Sebelum engkau mati binasa, dan engkau sadar, engkau sudah ada di lautan api, saudara. Betapa ngerinya, saudara. Kita boleh lihat gunung api yang meletus kemarin yang di Lewat Tobing itu. Rumah-rumah yang ada keluarga yang satu, keluarga meninggal, yang terkubur dengan betapa api neraka. Kita boleh lihat di bawah ini kan magma-magma. Kita kembali ke zaman Nuh, di mana Tuhan membinasakan manusia di zaman Nuh itu karena ada keturunan-keturunan ular beludak itu, Nephilim, anak-anak daripada malaikat-malaikat jatuh itu kawin dengan anak-anak Tuhan, anak-anak manusia, sehingga mereka menghasilkan turunan-turunan raksasa, turunan-turunan Nephilim, kaum-kaum pemberontak yang anak cicitnya ini yang pada saat ini hadir, yang ada dalam pembesar-pembesar dunia ini, yang ada di Vatikan Roma sana, itu salah satunya, yang akan mengajak semua manusia untuk sujud menyembah,
dan ia mengajak manusia untuk menyembah kepada Lucifer. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak sedang untuk menjelek-jelekan apapun, tapi ini kebenaran, saudara. Dengan penuh kerendahan hati, saya berharap untuk kita semua, bukan saja saudara, saya orang berdosa. Ini murka Tuhan sangat menyala-nyala. Saya melihat api, saudara, api di mana-mana, api di mana-mana. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan memperingatkan kita. Kenapa? Tuhan itu mengasihi kita. Ia mengasihi kita, saudara. Tetapi janganlah kita mempermainkan cintanya itu. Jangan, saudara. Jangan ya. Tuhan Yesus itu penuh dengan cinta kasih. Karena itu anak-anaknya yang melakukan kasih, mereka tidak takut. Mereka tidak takut kehilangan nyawa, tidak takut kehilangan keluarga. Mereka tidak takut apapun. Mereka hanya takut kepada Tuhan Yesus. Lebih baik kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita kehilangan apapun di dunia ini, daripada kita kehilangan Tuhan, saudara. Betapa ngerinya. Betapa ngerinya, saudara. Bayangkan tidak ada kebahagiaan di dunia ini, saudara. Saya merenung-renung tidak ada kebahagiaan di dunia ini selain di dalam hadirat Tuhan. Selain di dalam hadirat Tuhan, saudara. Ketika saya pujian penyembahan, saya melihat Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, yang rambut putih itu, ia ada menunggu anak-anaknya pada saat ini datang untuk mencarinya. Agama manapun, bahasa manapun, negara manapun. Marilah kita tinggalkan segala kekerasan hati kita yang bebal, yang angkuh, yang hidup dalam segala macam dosa persinahan, segala kenajisan hati kita sehingga kita membuat diri kita jatuh di dalam berbagai-bagai kenajisan sehingga membuat kita jauh. Bukankah dosa itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita. Dan di zaman ini Tuhan Yesus datang untuk membasmi hal-hal yang kotor. Tuhan Yesus membersihkan sampah-sampah, membersihkan ilalang-ilalang daripada gandum-gandum. Apakah masih ada ilalang-ilalang yang masih tersimpan sekalipun akan terbuka. Karena itu, saudara, marilah apa yang kita cari. Karena mengapa kita sujud menyembah kepada berhala-berhala? Karena keegoisan hati kita. Karena kita angkuh, kebebalan hati, ingin dipuja dan puji manusia, sehingga tidak mau hidup menderita, mau kekayaan yang sementara, yang sesaat, sehingga sujud menyembah kepada patung, pergi bersemedi di gunung-gunung untuk mendapatkan harta kekayaan. Sehingga tanpa tidak sadar kita menjual jiwa kita kepada iblis, buat perjanjian dengan setan-setan. Dan bahkan jangan, saudara, pada saat ini banyak anak-anak Tuhan yang melihat seminar bahkan orang-orang kaya dunia ini, bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana cara memperoleh uang yang banyak. Saudara, bukankah harta kekayaan ini milik Lucifer dan antek-anteknya? Bolehkah kita ingat di dalam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, Lucifer berkata kepada Tuhan, kekayaan dunia dan kerajaan ini adalah miliknya. Apa yang kau cari di dunia ini? Mobil, uang, segala sesuatu. Itu fana, saudara. Itu hanya cuma memolehkan matamu untuk sesaat saja. Tetapi itu adalah racun-racun dunia yang menjerat kita semua anak-anaknya. Kata Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup ada makanan, ada pakaian, cukup. Tetapi pada zaman ini karena kita digiring untuk tersesat, sehingga kita mau pikir anak sekolah, bagaimana uangnya, bagaimana begini. Karena kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kita yang bodoh, kita mau disesatkan oleh ilah zaman ini. Kita tidak tahu bahwa segala sistem di dunia ini, semuanya ini telah dikontrol. Dan ada yang mengendalikannya, yaitu Lucifer dengan antek-anteknya. Di mana elit-elit global yang memakai mereka. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu sedang membersihkan dunia ini dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, ratap tangis, perpisahan yang dalam,
kertakan gigi. Di detik-detik terakhir ini sebelum segala sesuatu terjadi, maka seruan pertobatan, pencurahan Roh Kudus besar-besaran akan terjadi di saat-saat ini untuk anak-anaknya yang mau merendahkan hati, mencari Tuhan secara pribadi, mengakui segala dosa perbuatan mereka di hadapan hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Maka ia beroleh kesempatan ada bersama-sama dengan Tuhan. Terimalah ini sebelum segala sesuatu terlambat, engkau ditimpa oleh murka Tuhan dan engkau ada binasa dalam kematian. Karena ketika kita sudah mati secara tubuh, maka tidak ada lagi kesempatan, saudara. Tidak ada lagi kesempatan. Inilah kesempatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Apapun agamamu, bertobatlah. Hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dialah Yesus Kristus. Itu jalan. Dia adalah jalan. Bukankah kita iman itu tidak melihat namun percaya? Saudara, ayo, jangan tertidur, saudara. Jangan engkau tidur dalam kenyamanan dunia yang membuat engkau nyaman dengan harta duniamu yang sementara ini. Tetapi pergunakanlah waktu yang ada ini untuk engkau menjadi tangan panjang Tuhan. Bersaksilah dalam perkataanmu, perbuatanmu, karaktermu. Jika ada di kalangan kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sujud menyembah kepada patung, berhala-berhala, bahkan pada zaman ini, kita sendiri menjadikan diri kita berhala itu. Kita mengakui diri kita hebat, diri kita yang lebih, sehingga kita lalu tidak mengandalkan Tuhan. Hilangkan berhala-berhala itu dalam kehidupan kita, sebelum kita dibinasakan di dalam api kekekalan. Sebab firman yang keluar dari mulutku tidak akan keluar kembali, tetapi akan melaksanakan murka, akan melaksanakan segala sesuatu yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus. Bapa Surgawi pada saat ini sangat sedih, dan ia sangat murka menyala-nyala. Ia menunggu pertobatanmu. Selagi masih ada kesempatan yang ia berikan pada saat ini, terimalah. Terimalah kesempatan yang ia berikan pada saat ini, anak-anakku, terimalah. Jangan engkau binasa dalam api kekekalan. Terimalah. Engkau keturunan Adam dan Hawa, anak-anakku sendiri, terimalah. Terimalah itu. Terimalah, saudara. Terimalah. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati sebelum engkau menyesal. Jangan keraskan hati, saudara. Apapun profesimu pada saat ini, apapun keadaanmu, jangan ikatkan harta imanmu kepada hartamu, kepada apapun. Iblis membuatmu senang sesaat saja, saudara. Ia membuatmu merasa nikmat sesaat saja ketika engkau ada di dalam hal itu. Tetapi akhirnya engkau binasa di dalam api kekekalan. Di sana tidak ada setetes air pun yang akan diberikan. Tidak ada setetes air pun yang akan diberikan. Sebab sudah terbentang jurang antara surga dan neraka. Dan orang-orang yang ada di neraka tidak bisa ke surga. Dan orang-orang yang di surga tidak bisa. Sebab terbentang jurang yang dalam. Karena itu sekali kesempatan ini Tuhan berikan kepada umat Katolik, umat Buddha, umat Hindu, apapun agama kita, kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh sistem dunia ini, sehingga membuat kita bertengkar karena agama, karena suku, karena bahasa, sehingga yang terjadi perang agama dan lain-lain, itu dibuat oleh iblis. Tidak ada di sana, semuanya disetting oleh antek-antek, orang-orang yang memiliki kekuasaan di bumi ini. Mereka men-setting segala sesuatu. Bukankah mereka yang mendanai segalanya untuk membuat rusuh sini, rusuh sana? Itu adalah pekerjaan daripada si jahat. Pekahlah, dan membedahkanlah mana yang dari Tuhan, mana dari si jahat. Ia adalah bapa segala pendusta. Jangan melihat apa yang di depan mata. Jangan fokus dengan apa yang ada di depan mata. Tetapi kita berasal daripada yang kelihatan. Pekahlah dengan setiap roh yang ada pada saat ini. Sebab malaikat-malaikat jatuh dengan Lucifer itu, mereka pada saat ini memakai tubuh-tubuh manusia untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Lawanlah dia. Jangan mau tunduk kepada sistemnya, jangan mau tunduk kepada segala perilaku sombong, perilaku apapun, iri hati apapun, itu buang daripada kehidupan kita. Bukan saja saudara, tetapi saya juga. Kita semua membenahi diri kita pada detik-detik ini, saudara.
sebelum murka Tuhan itu tercurah, sebab api saudara, api yang akan engkau dapat, api yang akan engkau dapat. Bertobatlah saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Mari kita rendahkan hati kita. Kita bertobat sungguh-sungguh. Sebab Tuhan menanti kita di seberang. Ia ingin memeluk kita saudara. Ketika dalam setiap proses yang kita jalani, janganlah kita menjadi lemah lesu. Sebab Tuhan sudah katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tinggalkanlah segala dosa-dosamu, dosa persinahanmu, dosa lesbianmu, dosa gaymu, homoseksualmu, persinahan, perselingkuhanmu, seks bebasmu, perjudianmu, kemabukanmu, pesta poramu, adat istiadat. Tinggalkan itu saudara. Saya diingatkan Roh Kudus lagi kepada kita anak-anaknya pada saat ini untuk tidak menyembah dan tidak sujud kepada segala sistem adat istiadat yang dilakukan oleh tete nenek moyang kita. Sebab itu adalah penyembahan kepada berhala. Adat istiadat yang berasal daripada tete nenek moyang kita ialah menyembah kepada malaikat-malaikat jatuh, iblis-iblis itu sendiri. Karena itu tinggalkan segala macam adat istiadat yang kita jalani, yang dilakukan turun-temurun. Bukan itu, tidak berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu berasal daripada roh-roh dunia ini. Karena itu jangan engkau sujud menyembah kepadanya atau ikut kepada apa yang dilakukan oleh tete nenek moyangmu. Tanggalkan itu, bebaskan yang itu daripada dirimu, supaya engkau tidak terjerat ke dalamnya. Lepaskan, bakar patung-patung supaya jiwamu tidak tertawan lagi. Engkau bebas, bakar itu. Segala patung Tuhan Yesus, patung apapun yang ada di dalam rumahmu, di dalam gerejamu, sebelum engkau sendiri terbakar oleh api daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita sekalian anak-anaknya dengan firman yang singkat ini untuk kita jangan tertidur saudara. Tetapi marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain di dalam cinta kasihnya. Teruslah mengingatkan satu dengan yang lain di detik-detik terakhir ini. Sebab naga itu mengejar anak-anaknya. Tetapi jangan takut, sebab Bapa surgawi lebih besar. Ketika Elisa dibukakan mata rohnya, ia melihat berlaksa-laksa pasukan ada bersama dengannya. Karena itu janganlah pernah takut, kalahkanlah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang menyertai kita besar. Dan roh yang ada di dalam kita, roh Tuhan Yesus Kristus itu besar. Semangat Bapak Ibu, tetapkan keluar menjadi saksi-saksi di detik-detik terakhir ini. Apapun pengalamanmu, apapun yang Tuhan nyatakan dalam pengalaman pribadi, kesaksianmu, keluarlah untuk menjadi teranglah. Jangan takut ketika engkau dicemooh, ketika engkau dikatakan gila, sinting miring. Jangan takut, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab orang-orang penakut itulah yang akan dibuang ke dalam api neraka. Tuhan Yesus menolong kita. Biarlah Roh Kudusnya yang akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Terpuji-pujilah Roh Alfa dan Omega, firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus.